Eh. Halo guys, perkenalkan nama saya Naisla Atiatul Saidah. Halo guys, perkenalkan nama aku Intan Fadlila. Bi. Hai, kenalin nama aku Helvi Torikotu Najia. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas apa teman-teman? Apa ya? Yaitu tentang konsep dasar perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas Psikologi pendidikan dan bimbingan. See you, selamat menonton. Nah, perkembangan menurut Hasan yaitu segala perubahan secara kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan ini terjadi sepanjang kehidupan manusia, dari manusia itu lahir hingga manusia itu lanjut usia. Teman-teman tahu gak sih apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perubahan seseorang, baik dari fisik maupun pikirannya, yang menuju pada proses kematangan. Proses ini biasanya mencakup pada jumlah, besar, dan juga struktur biologis. Proses pertumbuhan ini awalnya meningkat dari bayi ke anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Tapi pada tahap lanjut usia, biasanya mengalami penurunan, seperti munculnya keriput, memutihnya rambut, dan penurunan berat badan. Kak, apa sih peserta didik itu? Peserta didik? Nah, jadi peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, baik itu formal maupun non-formal, dan pada jenis pendidikan dan jalur pendidikan tertentu. Yang pertama, ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses ini biasanya mencakup peningkatan berat, panjang, dan kekebalan tubuh yang terus berlangsung hingga ia dewasa. Proses ini terjadi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama pada saat bayi, lalu beranjak ke anak-anak, beranjak ke remaja, beranjak ke dewasa, dan berakhir pada tahap lanjut usia. Pertumbuhan otak sangat penting dalam perkembangan peserta didik, karena otak mampu mengontrol semua fungsi utama yang berhubungan dengan pembelajaran, perilaku, dan emosi pada peserta didik. Yang ketiga, ada perkembangan psikomotorik. Perkembangan ini mampu mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan saraf pusat, saraf, dan otot. Dimulai dengan gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, lari, meloncat, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, menulis, menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Dalam aspek perkembangan peserta didik, perkembangan moral menjadi penting karena mempengaruhi sikap, perilaku, dan interaksi mereka di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif. Menurut Keat 1985, perkembangan kognitif adalah proses-proses mental yang mencakup tentang pemahaman dunia, penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berpikir, dan mengerti. Kognitif juga merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik menurut